pagi saudara semua jemaat kepilih berita kasih. Hari ini kita merayakan Paskah dan kita bisa berkumpul di gereja. Tapi saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Paskah. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun ini kami akan merayakan Paskah di rumah masing-masing melalui video. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai memberi kekuatan, kesehatan sehingga kami dapat merayakan Paskah ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin. Keluaran pasal 12 mulai ayat 1 sampai dengan 11. Ini merupakan Paskah yang pertama yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa bagi bangsa Israel. Ini juga penting karena apa? Karena perayaan Paskah ini Tuhan akan memberikan pertolongan pada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat melalui Paskah ini. Paskah dipersiapkan jemaat Tuhan atau umat Tuhan pada waktu itu mempersiapkan domba. Dan pada waktu itu mempersiapkan domba yang tidak bercela, domba yang tidak cacat, tapi domba yang sehat, domba yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita juga sebagai anak Tuhan, tiap Paskah kita mempersiapkan apa yang kita berikan pada Tuhan. Karena Paskah itu pengorbanan. Saya tidak bilang kepada saudara bahwa kita harus berkorban. Itu memang korban Paskah. Kita persiapkan baik-baik korban Paskah kita. Ada beberapa hal yang penting. Korban Paskah itu oleh bangsa Israel disembelih dan darahnya ditaruh di atas ambang pintu dan kepada tiang. Dan ini penting sekali kita mengerti bahwa perayaan Paskah itu adalah untuk mempersekutukan umat Tuhan. Pada waktu makan Paskah pertama, ada 3 hal yang penting. Pertama, pinggang berikat, artinya penyerahan pada Tuhan. Lalu yang kedua, kaki berkasut. Dan ini penting sekali kita mempersiapkan Paskah dengan keberadaan kita. Yang ketiga, tongkat di tangan, siap untuk berhasil. Jadi penting sekali apa yang disebutnya. Karena Paskah ini adalah cara Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Jadi pada waktu mereka merayakan Paskah, maka bangsa Israel sudah siap untuk berangkat. Dan ada penghukuman Allah bagi Mesir, yaitu kematian anak sulung. Nah, saudara, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita dapat merayakan Paskah, walaupun itu kita rayakan di rumah. Kita tidak dapat berkumpul di gereja, mengadakan perjamuan suci, tapi kita dapat merayakan Paskah dengan baik. Jadi cara makan Paskah itu, yang pertama pinggang berikat, kedua kasut di kakimu, dan ketiga tongkat di tangan. Jadi penting sekali kita mengerti bahwa perayaan Paskah itu mempersiapkan umat Tuhan untuk dalam perjalanan. Demikian juga kita merayakan Paskah, ada mempersiapkan hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena
berjalan bersama dengan Tuhan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan sini, karena pada waktu malam setelah bangsa Israel mempersiapkan diri, Tuhan menjalani Mesir dengan hukuman. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan tidak menghukum kita, tapi kita dapat bersuka cita karena apa? Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, maka hal ini penting sekali. Yang pertama, pinggang berikat. Ini yang pertama ada pinggang berikat. Aslinya ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang kedua, kasut pada kakimu. Kasut itu kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini penting sekali. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan punya kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tongkat di tangan. Dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat dikatakan, tongkat dan gedamu menyertai aku. Jadi kita tidak perlu takut. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan berjanji untuk menyertai setiap langkah hidup kita. Dan saya percaya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Nah, saudara, sebelum kita akhiri dengan doa, saya mohon supaya saudara-saudara memperhatikan firman Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 11. Ini firman Tuhan tentang Paskah yang pertama. Kita bukan merayakan Paskah yang pertama, tapi kita sudah berkali-kali merayakan Paskah. Tapi Paskah ini adalah kemenangan buat kita. Karena Paskah ini adalah bukti bahwa Allah sama memperhatikan kita, mengasihi kita. Dalam Yohanes pasal 1:36 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi korban Paskah kita adalah Tuhan sendiri. Dia sudah berkorban buat kita, mati buat kita. Supaya apa? Supaya kita hidup mengiring pada Tuhan, hidup berkemenangan, hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ini yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita mempersiapkan baik-baik kehidupan kita. Siapkan Paskah bagi saudara. Apa yang saudara siapkan? Adalah domba. Domba itu adalah Tuhan Yesus. Itu saudara berikan pada sekian. Jadi saudara, yang penting sekarang mempersiapkan Paskah, kita benar percaya kepada Tuhan. Pengorbanan daripada Tuhan itu sempurna. Dan kita akan menikmati keselamatan yang luar biasa. Jadi inilah renungan firman Tuhan, renungan Paskah bagi kita hari ini. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita semua akan dikuatkan oleh Tuhan menghadapi masalah yang terjadi sekarang, karena semua apa yang terjadi itu seizin Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kenapa terjadi hingga tidak bisa kebaktian. Ini seizin Tuhan supaya kita mengerti bahwa Tuhan tetap menyertai kita walaupun ada kesulitan. Nah, Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya, dengan roh-Nya. Dia sudah menebus kita dengan darah sendiri. Nah, saudara, ini yang sangat penting. Nah, saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, yang penuh kasih dan kemurahan, yang tidak pernah meninggalkan kami sejak kejapan, yang selalu menyertai kami, memberi kekuatan pada kami, supaya kami dapat mengerti pengorbanan daripada Tuhan, supaya kami mengerti betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan
supaya kami dapat berjalan sama dengan Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.